لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran juz ke-6. Kita mulai dari surat Al-Ma'idah ayat ke-12 bi'idnillahi ta'ala. Kita akan membacakan ayat per ayat terlebih dahulu insyaallah untuk setiap tafsirannya. Ya, kita mulai dari ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل." Dimulai ayat ini ikhwan, sebagaimana kalau sebelumnya tanbih dan juga tazkir untuk orang-orang beriman agar mengingat nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Maka pada kali ini dimulai pembahasan kembali ke atau tentang orang-orang Bani Israel. Tentang sejarah yang berlaku pada orang-orang Bani Israel. Dan kisah ini adalah kisah mereka dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil." Ya, dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah mengambil perjanjian terhadap Bani Israel. Jadi Bani Israel ini punya mitsaq terhadap Allah, yaitu perjanjian. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Dan kami telah mengutus, jadi mengutus ini maksudnya mengangkat minhum dari golongan mereka 12 naqiba, yaitu 12 orang pemimpin. Kami telah mengutus atau mengangkat pemimpin, untuk mereka ada 12 pemimpin, masing-masing satu kabilahnya. Ada 12 kabilah kan, 12 family. Wa qala Allahu inni ma'akum. Nah, Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya aku bersama dengan kalian. Nah, kita udah belajar di Talkhis Al-Ahmawiyah tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Oke. Apa itu perjanjiannya? Ini perjanjiannya. La in aqamtumus salata. Kalau kalian mendirikan salat. Berarti di zaman Bani Israil, zaman Nabi Musa ada salat. Wa ataitumuz zakata, kalian menunaikan zakat. Berarti di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah ada zakat. Wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada para rasul-rasulku. Wa azzartumuhum, yaitu kalian tolong mereka. Nasartumuhum, kalian bantu mereka. Ya, jadi azzar yu'azziru maknanya bisa ayyada wa nasara, yaitu menolong, membantu, memperkuat. Bisa juga azzara yu'azziru maknanya waqqara yuwaqqiru, azzama yu'azzimu, yaitu mengagungkan, agungkan para rasul, tolong mereka, bantu mereka, perkuat mereka. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan diterjemahkan yaitu kalian meminjamkan atau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik.
Ada yang mengatakan maksudnya memberi pinjam kepada Allah di sini ikhrajuz zakah. Ikhrajuz zakah, tapi zakat sudah disebutkan tadi. Maka sebagian ulama lebih memilih maksud dari aqradtumullaha qardan hasana, yaitu an-nafaqatu 'alal ahl. Menafkahi istri dan anak. Itu. Ya. Tapi menafkahi istri dan anak, mana yang lebih maksudnya yang lebih tinggi tarafnya? Istri. Mana yang lebih bersifat kontinu, menafkahi anak atau istri? Istri. Maka nafaqatul ahl di sini maksudnya istri sebenarnya. Anak itu iya dinafkahi wajib. Tetapi anak dinafkahi sampai dia istighna, yaitu cukup tidak memerlukan orang tuanya. Iya. Maka orang seperti misalnya Ikin, orang tua antum nggak wajib menafkahi antum. Kenapa? Karena antum sudah mustaghnin, antum sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi anak istri sendiri, gitu kan? Iya. Ya konyol lah kalau antum anak udah 2, istri 1, mau nambah lagi, terus habis itu minta dinafkahi sama orang tua. Ini konyol namanya. Enggak cerita. Alwi misalnya, ya. Apakah antum sudah mustaghnin, bisa lepas dari kedua orang tua? Full total? Dari segi bukan hanya makan, dari segi mungkin pendidikan belum bisa ya. Nah, maka di sini masih berkewajiban orang tua untuk, tapi yang berkewajiban siapa? Bapak. Nah, itu gimana? Bapak dari ibu. Ya tapi kalau misalnya ibunya nggak nafkahin ya susah juga. Jadi bapak nafaqah 'alal ahl, anak ya, anak kalau belum bisa istighna wajib bapaknya menafkahi. Itu batasannya. Dan istighna itu kembali ke urf. Ya, nggak bisa dibatasin umur. Bahkan nggak bisa dibatasin balik, nggak bisa. Karena ya balik di negeri kita udah balik masih tetap sekolah dia, kuliah, butuh orang tua, ya, sampai nikah atau sampai sebelum nikah tapi punya kerjaan udah istighna, maka orang tua nggak wajib. Orang tua nggak wajib. Anak ini udah bekerja sesuai UMR, nggak wajib orang tua kemudian menafkahi. Tapi nafaqah 'alal zaujah selamanya. Gitu. Selama dia masih istrinya dan selama dia mampu ya. Kalau udah ajuz, sudah tua sekali dan nggak mampu ya nggak wajib. Yang wajib ya anak-anaknya atau mungkin keluarganya. Ala kulli hal berarti namanya, kalau misal kita tafsirkan wa aqradtumullah qardan hasana ini sebagai nafaqah 'alal ahl, maka dia berarti ada makna berbeda daripada ataitumuz zakah. Ya. Gitu. Makanya kenapa di sini aqradtumullah qardan hasana tidak ditafsirkan sedekah mustahabbah, sedekah anjuran. Kenapa? Karena rentetan dari semua inilah fardu semua. Coba lihat. La in aqamtumus shalah, perjanjian pertama salat fardu. Zakat fardu. Beriman kepada Rasul wajib. Menolong para Rasul wajib. Dan menunaikan hak istri dari segi nafkah itu wajib. Dan qardan hasana. Maka itu perjanjiannya kepada Allah. Kalau melakukan itu, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Pertama, aku akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Kedua, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan aku pasti akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi kemudian, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kufur setelah itu dari antara kalian, maka dia telah menyimpang dari sawa as-sabil. Ya. Sawa as-sabil yaitu tariqul haq, qasdus sabil, jalan kebenaran. Ya, qasdus sabil. Dan sawa itu arti tengah di sini. Sawa syai', sawa kulli syai' yaitu wasatahu. Pertengahan sesuatu. Sawa as-sabil pertengahan jalan yang lurus. Ikhwan sekalian, di sini ada kisah memang tentang hadis atau tentang ayat ini.
tentang mitsaq ini ada kisahnya. Tapi kisah ini berkaitan juga dengan Israiliyat atau bahkan termasuk khurafat di antara khurafat Israiliyat ya. Tapi boleh ana sadurkan di sini insyaallah untuk wawasan saja kalau misalnya ternyata di kitab-kitab tafsir ada seperti ini ya. Jadi disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dan juga disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau dan beberapa dari ulama ahli tafsir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam warisan. Jadi Allah menjanjikan kepada Nabi Musa dan kaumnya Nabi Musa yaitu warisan berupa apa? Al-ard al-muqaddasah. Ya. Yaitu tanah suci. Disebutkan dalam kitab-kitab ahli kitab yaitu promised land namanya, promised land, tanah yang dijanjikan. Baik. Tanah yang dijanjikan itu apa ya, kawan? Tanah Syam. Dan tanah Syam yang paling suci, yang paling diunggulkan area Baitul Maqdis. Ya kan? Di situ. Jadi itu ada sejarahnya. Ya. Dan memang Allah Ta'ala menjanjikan al-ard al-muqaddasah. Dan Allah akan memerintahkan Nabi Musa dan kaumnya untuk udkhulul ardul muqaddasah. Masuklah kalian ke bumi yang disucikan, tanah suci itu. Nanti insya Allah akan ada ceritanya di Al-Maidah nanti pada waktunya, di beberapa halaman kemudian. Ya, dijanjikan itu di tanah Syam. Dan tanah Syam itu ketika itu dihuni oleh orang-orang suku Kanaan namanya. Nah, suku Kanaan ini, Kanaaniyun ini, mereka sifatnya jabbarun. Itu jabbarun, mereka apa ya? Jabbar tuh zolim, kuat, beringas gitulah. Kasar dan seterusnya. Nah, jadi ketika itu Bani Israel dan Nabi Musa itu sedang menetap di daerah Mesir. Di daerah Mesir. Maka Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk berjalan menuju Ariha namanya. Ariha ini adalah promised land itu, al-ard al-muqaddasah yang di tanah Syam itu. Ya, yang disebut Ariha ya. Dihikayatkan dan ini Israel, yang ini setelah ini Israel lihat nih ya. Di tanah tersebut, di Ariha tersebut ada 1000 kampung dan di setiap kampung ada 1000 kebun, 1000 taman. Ya, tapi ini perlu ditinjau lagi karena dalam satu negeri ada 1000 kampung dan dalam satu kampung ada 1000 taman. Itu itu anak nggak yakin deh. Ya, ini Israeliat nih ya. Anak sendiri membaca ini nggak percaya karena nggak masuk logika, ikhwan. Nggak masuk logika. Apa taman yang maksud? Emang seberapa petak tamannya? Ya, sekarang Jakarta yang seluas ini aja 1000 taman. Dan itu satu Jakarta ini misal 10 taman, mungkin ya. Kalau Jakarta mungkin seluas ini. Tapi ini masih disebut Korea. Ya, Korea. Nah, kalau ada 1000 Korea, Indonesia sendiri, Indonesia nih salah satu negara terbesar loh. 1000 Korea. Anggap satu Korea itu segede kabupaten, ya enggak? Kan satu Jakarta ini kayak satu kabupaten kan? Antum lihat Sukabumi itu luas banget loh. Itu satu kabupaten tuh. Anggap segitu 1000 taman. Sekarang di Indonesia yang seluas ini, sampai enggak 1000 kabupaten? Belum tentu, Pak. Berapa jumlah kabupaten di Indonesia? Coba di Jawa Barat aja berapa kabupaten? Enggak nyampe 50, Pak. Enggak nyampe 50, ya kan? Enggak nyampe 50 kabupaten. Kabupaten loh, bukan kecamatan loh. Enggak nyampe. Enggak maksud ana, misal satu provinsi nih. Jawa Barat. Kabupaten ada berapa? Itu dari Banjar, Tasik, Wandoan. Enggak nyampe 50, Pak. 30 pun enggak nyampe. Kabupaten. Satu provinsi. Iya, satu provinsi. Banyak banget kabupaten. Enggak. Kabupaten. Iya, kabupaten satu provinsi berapa? Paling 18 atau 20 berapa? Oke.
Anggap 33 provinsi, enggak semua 33 provinsi itu pun 10 kabupaten, kadang-kadang ada yang kurang. Yang kabupatennya banyak, yang terutama di Pulau Jawa. Pulau Jawa paling banyak. Kalau di luar Jawa luasnya menangnya dia. Nah sekarang coba 33, anggap 33 kali 30 deh. Nyampe lah 900 lah. Tapi itu enggak mungkin satu Indonesia itu 30, setiap provinsi 30 kabupaten, enggak. Jawa Barat aja enggak sampai 30. 18. Sekitar itulah. Iya, ya kota itu biasanya masuk ke dalam satu kabupaten. Anggap satu Korea itu satu Sukabumi 1000 taman. Mungkin enggak? Mungkin, anggap mungkin lah ya, misalnya ya. Dan itu kan berarti kan padat dengan taman. 1000 taman loh. Berarti kan 1000 tempat rekreasi. Sekarang kalau dilogikakan gitu loh. Dan tanah Syam itu coba bandingkan dengan Indonesia lah. Dan itu baru yang disebut arihanya doang. Arihanya doang. Di dalam ariha ada 1000 kota, 1000 ya anggap 1000 kampung, dan satu kampung ada 1000 taman. Enggak, Anda enggak percaya. Makanya kata para ulama di sini, ini baru segini aja udah muskilah. Iya, kata para ulama di antara Ibnu Qayyim berkata, "Walaisa al-'ajab min jur'ati hadzal kadzdzab 'ala Allah." Ini bukan sesuatu yang ajaib dari keberanian orang pendusta terhadap agama Allah. Innamal 'ajab mimman yudkhil hadzal haditha fi kutubil ilmi min at-tafsir wa ghairihi. Yang ajaib adalah orang-orang yang memasukkan cerita ini ke kitab-kitab ilmu dari kitab tafsir dan lainnya. Wala yubayyin amroh, dan tidak menjelaskan perkara ini bahwa ini tuh nggak benar gitu. Ya, juga dikatakan dalam tahqiq di sini, wahiyya min riwayat al-israiliyah wal khurafat allati dassaha a'da'ul Islam wa rawaju laha. Ini termasuk riwayat-riwayat Israiliyat dan khurafat yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam dan dibuat masuk kemudian di kitab-kitab ini. Tentu ini diantara yang Anda baca Imam Baghawi, kemudian At-Tabari juga. Mereka tidak bermaksud untuk menyebarkan, mungkin tidak bermaksud menyebarkan khurafat. Ya husnudzon kita gitu, tapi ajib gitu hal-hal kayak gini. Dan ini Al-Baghawi dan juga At-Tabari mereka ahlul hadis gitu. Mungkin hanya untuk menjadikan ini dokumentasi saja bahwasanya ini cerita ini pernah ada dari orang-orang terdahulu. Tetapi untuk masuk logika nggak mungkin. Oke? Ini baru sampai situ. Waqal, kemudian berkata, "Ya Musa, inni katabtuha lakum daran wa qarara." Wahai Musa, kata Allah, aku telah mencatatkan ini, melazimkan ini, tanah promised land ini untuk kalian wahai Bani Israel dan juga Nabi Musa sebagai dar dan qarar, rumah dan tempat tinggal. Fakhruj ilaiha wajahid fiha minal adu. Wajahid man fiha minal adu. Ayo kamu keluar dari Mesir menuju ke Syam tadi, Ariha itu, dan bermujahadah, perangilah orang-orang di dalamnya dari musuh. Fa inni nasiruka alaihim. Aku menolong kalian. Ini yang kata Allah, wa qala Allahu inni ma'akum. Aku bersama kalian menolong kalian. Wa khudh min qaumika 12 naqiba. Angkatlah dari kaummu 12 pemimpin. Min kulli sibtin naqiba, dari setiap suku dari Bani Israel itu ada satu naqib, satu pemimpin. Yakunu kafilan ala qaumihi bil wafa'i minhum ala ma umiru bih. Yang mana pemimpin tiap suku itu akan menjadi kafil, yaitu yang menjadi kafalahnya, menjadi kafilnya, ya, penanggung jawabnya untuk setiap kaumnya untuk ikut dan taat pada apa yang diperintahkan kepada mereka. Fakhtara Musa nuqaba, maka Nabi Musa pun kemudian memilih para pemimpin tersebut. Wasara Musa bi Bani Israil hatta qarabu min Ariha. Maka Nabi Musa dan Bani Israil mendekat ke Ariha tersebut. Ya. Faba'atha haula'in nuqaba'u yatajassasuna lahul akhbar wa ya'lamuna ilmaha. Maka para nuqaba ini, para pemimpin Bani Israil ini kemudian mereka mengirim jasus tahu jasus, mata-mata ke kampung-kampung tersebut untuk mengetahui ada apa di sana. Falaqiyahum rajulun minal jababirah. Maka kemudian ada pria
seorang pria zalim, yang pria apa jabbar gitu ya. Jabbar itu apa ya? Zalim, beringas gitu. Di kampung tersebut, di area tersebut bertemu dengan mata-mata ini. Namanya disebut apa? Auj bin Unuq. Auj bin Unuq, Auj lah gitu. Auj. Wa kana tuluhu 3333 zira'an wa thuluth zira'. Panjangnya Auj ini adalah 3333 hasta plus sepertiga hasta. (3.333 per sepertiga plus sepertiga hasta. Kita nggak mengingkari mungkin ketika itu zaman itu orang-orang besar ya, taib. Hah? Iya makanya ini nggak mungkin. Dan bagaimana ngukur sampai 3.333 hasta, tambah lagi sepertiga hastanya lagi. Kok bisa detail seperti itu? Wakana ini udah aduh. Wakana yahtarizu bis sahabi wa yashrabu minhu. Dan dia itu bisa megang awan dan minum dari awan. Israiliyat ini. Hah? Emang dongeng. Awan. Ya 3.000 hasta mungkin bisa ya sampai awan ya. Bisa sampai awan. 3.000. Oke. 1 kilo tak? Bisa. Karena Anda ngeliat gunung aja berapa mdpl ada yang kena awan. Bisa. Iya. Kenapa? Untuk gunung MDPL-nya lebih dari 1 kilo Pak, ada yang 4 kilo bahkan ada. Gunung Lawu pun berapa? 4 Merbabu 3.000-an. 3.000 sekian. Ya udah cukup lah itu. Dan itu kan awannya juga kadang-kadang di pertengahan gunung itu. Jadi bisa megang sahab, awan dan minum dari sahab. Wa yatanawalul hut min qararil bahri. Dan dia bisa mengambil ikan hut, itu ikan yang besar, dari dasar laut. Jadi ada laut, tinggal dia kayak kita ngambil ikan mujair biasa gitu. Iya. Fayusawihi bi'aini syams. Kemudian syawa yusawi itu apa namanya? Kayak sate apa namanya? Dipanggang di matahari. Yarfa'uhu ilaiha thumma yakulu. Dia ini di matahari kalau saking gedenya, deketin, habis itu dia makan. Anda mau terusin banyaklah, udah sampai situ aja lah. Pasti nggak benar gitu. Makanya termasuk khurafat, kata para ulama ahli tafsir. Para ulama bilang nggak benar, ya dhalal, tidak benar. Oke. Tapi kalau kita kembali ke ayat, udah cukup aja seperti itu. Kita cukup mengatakan bahwasanya ini adalah perjanjian Allah bersama untuk mereka. Kalau mereka menikah, salat, zakat, beriman kepada Rasul, kemudian menolong para Rasul dan menegakkan kewajiban nafkah, maka la ukaffiranna ankum sayatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Oke, ayat berikutnya ya, kawan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukkiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Fabima naqdihim mitsaqahum." Maka dengan sebab karena mereka melanggar janji itu, la'annahum, pertama kami laknat mereka. Jadi melanggar janji mereka kepada Allah Ta'ala, maka kami jauhkan mereka dari rahmat kami. Al-Hasan dan Al-Muqatil, mereka mengatakan bahwa saya maksud la'annahum yaitu azabnahum bil masakh. Kami azab mereka berupa apa? Masakh. Masakh itu taghayyurus surah, berubahnya penampakan.
ya menjadi qiradatan khasiin. Itu kata sebagian ulama. Ya, tapi di sini la'annahum lebih umum, ya. Kami laknat mereka wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka itu qasiyah, keras. Tapi berarti melanggar perjanjian itu bisa membuat hati seseorang keras, ikhwan. Hati-hati. Ya, dan juga kena laknat. Kalau antum sudah berjanji, sengaja berjanji antum ya, dan antum melanggar, kena laknat. Dan keras hatinya. Antum lihat orang-orang yang berhutang, nggak mau bayar, melanggar perjanjian nggak? Iya. Dan antum lihat mereka itu jauh dari rahmat. Mereka mendapatkan istidraj dengan kenikmatan, nggak mau bayar hutang. Dan kalbu mereka keras. Ya. Sehingga ketika ditanya untuk bayar hutang, mereka malah menggertak, ya, seolah-olah mereka yang punya duit. Gitu. Kemudian yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bih. Ini kelakuannya orang-orang Bani Israel ketika itu. Mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka mengubah kalimat, yaitu mengubah firman Allah Ta'ala dari tempatnya. Maksudnya mentahrif lafzi dari kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mentabdil dan mentahrif, baik secara lafaz, lebih-lebih secara takwil, ya makin parah gitu loh. Kalau lafaz saja sudah berani diubah, maka tafsirannya lebih mudah lagi mereka ubah. Wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih, dan mereka telah lupa, ya. Mereka sengaja lupa sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Ya, hazzan yaitu pesan atau bagian pesan yang telah diberikan kepada mereka. Ya, untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya mereka tutup-tutupi. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan wahai Muhammad, la tazal tattali', engkau wahai Muhammad masih aja akan melihat, senantiasa akan melihat kha'inatan minhum, ala kha'inatin minhum, yaitu pengkhianatan dari mereka. Kha'inah di sini masdar dengan sighah fa'il. Maksudnya wala tazalu tattali'u ala khiyanatin minhum, itu maknanya. Kamu akan melihat pengkhianatan mereka illa qalilan minhum, kecuali sebagian kecil dari mereka. Qalilan minhum ini maksudnya adalah orang-orang yang masuk Islam. Orang-orang yang masuk Islam. Selain yang masuk Islam, maka mereka telah berkhianat terhadap perjanjian Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Fa'fu anhum wasfah. Maka di sini maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Maafkan di sini maksudnya bukan berarti kita maafkan mereka orang baik, enggak. Maafkan di sini ya udahlah, biarkan mereka seperti itu. Walaupun kita tetap dakwah, tapi itu urusan mereka, khalas. Wasfah, dan juga biarkan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Karena kalau misalnya Allah memaksakan Rasulullah SAW agar mereka mendapatkan hidayah, itu ya beban yang tidak mungkin ya untuk manusia melakukannya. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih." Dan ana habiskan dulu ayatnya. "Faghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un." Wa minal ladzina qalu inna nasara. Dan juga di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang-orang Nasrani, ya. Akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil perjanjian mereka. Jadi orang Nasrani ini juga mengambil perjanjian kepada Allah Ta'ala. Fanasu hazzam mimma dzukkiru bih. Tapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka di kitab Taurat. Ya. Maka apa kemudian hasilnya, efeknya, azab dari Allah bagaimana? Ingat, kelakuan Nasara tidak separah kelakuan Yahudi, ya. Lebih buruk kelakuan Yahudi. Yahudi itu dari segi akidah, muamalah, ini semuanya. Ya, Nasara ya buruk, tetapi tidak seperti orang-orang Yahudi ini. Kemudian Allah Ta'ala balas, fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kami adakan kemudian kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Ya. Iya, di sini katakan
yaitu bil ahwa'il mukhtalifati wal jidali fid din, yaitu hawa-hawa nafsu yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, dan jidal yaitu perseteruan dalam hal agama. Ya, dikatakan oleh sebagian ulama maksud dari ini adalah nasara sendiri, antar mereka sendiri yang akan menjadi firaq, golongan-golongan, ada yang Ya'qubiyah, Nasturiyah, Mulkaniyah dan seterusnya. Dan setiap firqah-firqah tersebut mengkafirkan satu sama lain. Ya. Tapi apakah mungkin hal itu terjadi pada orang-orang Islam? Mungkin. Hanya saja yang terpuji hanya satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ikhtilaf tudad, ikhtilaf manahij dan aqidah dalam umat kaum muslimin ini termasuk bentuk penyerupaan terhadap orang-orang Nasara dan juga Yahudi. Tapi itu keniscayaan, pasti ada. Keniscayaan tersebut tidak melazimkan bahwasanya hal ini wajar, enggak. Tetap kita enggak boleh seperti orang-orang Yahudi dan Nasara dari segi ikhtilaf fid din. Maksudnya ikhtilaf di sini ikhtilaf yang betul-betul menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Faghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu 'an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun munir wa kitabun mubin." Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu 'an katsir. Qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami. Yang mana rasul kami ini menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Menjelaskan kepada kalian banyak hal yang telah kalian sembunyikan dari Alkitab kalian itu. Apa yang disembunyikan? Tentang sifatnya Nabi Muhammad SAW ditutup-tutupi oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan juga tentang hukum rajam. Orang Yahudi menutup-nutupinya. Ya. Wa ya'fu tukhfuna minal kitab, dan rasul ini ya'fu 'an katsir. Banyak tukhfuna wa ya'fu 'an katsir, dan banyak pula yang dibiarkannya, maksud dimaafkan oleh rasul tersebut. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah Ta'ala nur dan juga kitab yang mubin. Cahaya, petunjuk dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Cahaya dan kitab yang menjelaskan. Maksudnya kitab di sini adalah Al-Qur'an. Mubin yaitu mubayyin, menjelaskan. Yang mana kitab ini kemudian disifati begini, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang mana kitab ini Allah Ta'ala dengan kitab ini Allah Ta'ala akan memberi hidayah pada siapapun yang mengikuti keridhaan Allah, yaitu subulus salam, jalan keselamatan. Makanya kitab subulus salam dari ini, subulus salam. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan dengan kitab ini Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga wa yukhrijuhum, yukhrij di sini kembali ke kitab dengan izin Allah. Jadi keluarnya orang dari zulumat ila nur itu dengan izin Allah, enggak independen gitu saja. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan akan memberi hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Jadi kalau misalnya seorang mau jalan lurus, kembali ke Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tapi bukan hanya sebatas dibaca. Orang banyak baca Al-Quran tetapi dia enggak dapat siratul mustaqim. Kenapa? Karena enggak melakukan esensi dari turunnya Al-Quran. Tujuannya apa? Yaitu liyadabbaru ayati, untuk tadabbur ayatnya dan untuk diamalkan. Ya, maka sebenarnya kita harus berbangga kepada Allah, berbangga dengan
adanya Al-Quran. Ini mukjizat terbesar untuk kaum muslimin. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala belum memberi hidayah pada banyak dari kaum muslimin untuk betul-betul mentadabburi, memahami, memaknai dan mengamalkan Al-Quran, dan mungkin itu termasuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini kajian yang bermanfaat untuk anda dan juga antum. Jazakumullah khairal jazaa ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.